Balik lagi sama gua, Roni. Kali ini melanjutin yang ngobrol-ngobrol kemarin nih. Kan skip kan, soalnya memorinya habis. Kali ini mau nanya-nanya. Kagak dia lagunya. Gua mau nanya dia. Pertama, ini nih. Berasa diinterogasi ya. Tujuan nikah. Lu jawab nanti baru gua. Tujuan nikah apa? Satu, apa ya, kayak gak ketulis banget gitu sih, cuman gimana sih, nggak bisa kayak susah buat dijelasin, tapi ya udah, itu sederhana sampai tua, punya anak, gak nyusahin orang tua, jangan sampai ngontrak. Tapi kayaknya namanya anak kan pasti nyusahin orang tua sih. Ya tapi Iya sih. jangan Emang sampai. orang tua, lu jadi orang tua ya emang harus siap nyusahin anak lu. Iya sih ya. Iyalah, terus lu nggak harus minta balasan. Harusnya menurut gua orang tua kayak gitu. Maksudnya jangan sampai yang terus-terusan banget Nyusahin gimana. nggak? Iya, terus-terusan banget tuh yang setiap kali cerita tentang sedihnya rumah tangga dia, orang tuanya takutnya kan malah jadi kepikiran, pengennya sih nggak kayak gitu, tapi ya sedikit sih, maksudnya udah udah mulai dikit nggak kayak gitu maksudnya. Terus jangan yang sampai ngontrak. Kenapa nggak pengen banget ngontrak, karena mikirnya biaya hidup aja sekarang aja kita nggak ngontrak aja kayaknya gede banget, gimana kalau ngontrak gitu. Terus kalau ngontrak pun nggak bisa punya sendiri, jadi Nggak bakal jadi milik ya? iya gitu maksudnya. Dan alhamdulillahnya dikasih orang tua yang yang super duper baik. Nggak PP banget sih, kan suruh bayar juga. Cuman ya alhamdulillah dipinjemin, ibaratnya dipinjemin. Mungkin kalau nggak dipinjemin nggak tahu juga sih. Pasti pengennya ngontrak sih. Kalau gua ya tujuan nikah gua sebenarnya dulu simpel banget loh. Tujuan nikah gua cuman kayak anjir, dosa gua udah banyak banget. Katanya kan nikah bisa ngapus dosa. Itu doang asli, karena dosa gua udah banyak. Udahlah nikah lah, yuk kita ngapus dosa. Gitu gua. Tapi kayaknya dosa lu sekarang makin banyak sama gue. Itu doang tujuan nikah gua, pengen ngapus dosa. Nah, terus kenapa lu milih gua? Nanti sebaliknya gua juga kenapa milih lu. Adanya lu doang. Tapi kan katanya lu pernah deket-deketin sama cowok. Iya. Kocak sih. Jadi pas 1 tahun pacaran tuh kayaknya umur gue 17 tahun ya. Nggak tahu juga dah. Kayaknya sih ingat gue gitu. Enggak pas banget yang pertama, cuman kayak pokoknya kayak deket-deket gitu. Terus tiba-tiba dia datang ke rumah, biasa kan, teman-teman sekolah ulang tahun ceplokin kayak gitu kan. Terus udah tiba-tiba bapak gue bilang, "Kak, kamu emang mau serius sama Roni?" gitu. "Kalau emang mau serius ya udahlah," gitu. Itu padahal yang kemarin-kemarinnya tuh Roni tuh bener-bener nggak didemenin banget sama bapak gue. Kan kata bapak gue, dia anaknya songong, kelihatan banget nakalnya dari mukanya kalau datang pakai celana pendek. Karena kan bapak gue ustadz ya, jadi dia mungkin mikirnya anak gue harus dapetin yang ustadz juga. Kayaknya kayak gitu. Enggak karena ustadz juga, cowok pasti orang tua pasti pengennya anaknya Dapet yang baik yang gitu baik. ya. Iya Menurut ya gitu. Terus lu yang apa ya, dia maksudnya dia yang nggak pernah capek gitu buat datang ke rumah lu tuh. Kata bapak gue itu nggak ya pernah kan kapok kan gitu. lagi pacaran, lagi ngejar. Iya Kita sih. berusaha terus udah dapet mah udah bodo amat gitu. Gila. Udah. Terus apa yang akhirnya ada tuh yang datang ke rumah, terus itu kocak sih dia. Jadi bapaknya habis meninggal, nggak lama kemudian, dapat seminggu apa berapa minggu, datang bilang mau bawain duit. Bapak gua nggak mau, karena dia lebih tahu Roni kayak ngaji. gimana kalau dibanding sama dia ya. Oh, iya. Dia lebih sama dia. Orangnya nggak bakal nonton juga sih ya. Orang nggak bakal nonton juga. Nggak tahu dah, Nggak tahu ya. bisa jadi nonton kalau gue suruh nontonan. Oh, iya. Terus udah
karena gue abis itu kan kerja siklusnya orang tua semua, nggak ada yang apa ya, jadi nggak ada anak mudanya, nggak ada gitu sih, circle-nya nggak ada yang memungkinkan untuk nggak sama lu, gimana ya. Oh, soalnya nggak ada pilihan gitu. Kalau di ini kan kerja di pabrik kan. Jadi orang tua semua, sekalipun ada orang-orang Jawa kali. Iya. Dia nggak ngerti juga bahasanya. Iya. Tapi gue sempet dulu cita-cita gue ya pengen nikah sama kayak orang Arab gitu, kayak seru kali ya nikah sama orang Arab ya. Gitu kayak Biar bisa belajar bahasa Arab. enggak, kayaknya anjing orang Arab kayak cakep gitu menurut gue ya, alisnya tebel, hitam manis kayak gitu. Ih. Terus pengen kayak sama orang Cina juga, anjing kayaknya seru deh kalau nikah sama orang Cina. Pengen ngerasain yang beda agama, pengen tuh tapi nggak pernah dapet pacaran sama beda agama. Dia aja nggak mau, malu. Iya, nggak, maksud gue dulu punya kepengenan begitu aja, kayak nikah sama yang beda aja gitu. Biar seru gitu ya. Kayaknya sih kalau gua nggak pemilih Vidya, Adanya gue nggak tahu ya, emak gua tiba-tiba ngelamar dia. Emak gua yang ngelamar. Gua lagi kerja di telepon, tiba-tiba mau ngelamar Vidya, mau nikah sama Vidya lah. Kocak, tahu-taunya emak gua udah nelpon dia sebelum nelpon gua lah. Kocak. Apa iya? Iya, dia nanya gua. Oh, udah nelfon. Iya, udah di setelah nelpon lu, baru nelpon gua. Mau ke Vidya lah. Ya Itu udah. kaget banget. Dan posisi lagi megang duit ya, coba kalau nggak punya tuh gue waktu itu main arisan tuh, belajar main arisan. Iya, aku juga main arisan tapi buat Vespa. Ya, gue juga main arisan, gue kagak tahu, bukan nggak tahu. Kalau gue sampai rel tuh main arisan sampai 2 kan gue. Di kerjaan kan, gue 2 lah, nggak apa-apa, Vespa gue pengen benerin nih. Gue pokoknya gitu, gue waktu itu gue punya pegangan duit 1 juta, inget betul gue punya pegangan duit 1 juta. Terus bapak gue emang udah ngomong dari jauh-jauh hari, Kak bilangin sama Roni kalau emang maksudnya kalau emang serius ada omongan gitu, gimana ya, bapak gue mungkin dah karena anak perempuan pertama, jangan sampai dipacarin terus, takutnya nanti kebablasan. Tapi emang orang tua gue sering bilangin pacaran nggak apa-apa, tapi jangan sampai malu-maluin orang tua ya, kayak gitu, misalnya hamil di luar nikah. Gue sih alhamdulillahnya dianya kuat, lunya bi. Kalau lu nggak kuat nah, lewat kali kita, nggak tahu juga sih gue ya. Itu makanya gue pengen nikah biar hapus dosa. Mungkin dosa gue udah banyak, makanya gue udahlah nggak apa-apa ya nikah dia. Terus gue nikah nggak mikirin ntar gimana lu, udah gas dulu aja. Kan sempat kan ada planning kan, kalau nikah mau tinggal di mana kan dulunya kan. Iya. Bukan gue bilang tinggal di rumah gue, tapi pas abis itu udahlah nikah dulu. Gue justru dulu pas masih pacaran, kita sempet ya ngomongin nanti kalau udah nikah, nanti kalau udah nikah tinggal di mana, kok duit mau gimana dipegangnya kayak gitu kan. Terus nanti kalau misalnya amit-amit cabang bayi, kalau suatu saat nanti bisa nggak punya anak lu gimana, kayak gitu kan, udah sempet kayak gitu. Iya sempet. Terus gue jawab kalau penting lu diomongin, harusnya maksudnya orang-orang yang belum nikah nih, yang pengen nikah, penting tuh diomongin, kayak misalnya biar nanti nggak kaget ya. Iya, atau gue tinggal harusin doang ya. Pokoknya kalau bisa mah diobrolin. Jadi jangan pas udah nikah baru lah, gue tinggal di mana, kaget. Tapi sama sih, tetep aja kaget. Kalau gue kan udah gue bilang lama tinggal di rumah gue. Waktu itu kan dulu pernah gue bilang banget tinggal di rumah gue, orang tua gue urusin. Soalnya kan orang tua gue dulu ngurusin gue. Nah gue ngurusin lu ngurusin orang tua gue. Gue pernah bilang gitu dulu ke dia. Bisa, tapi bisa. Deket banget. Berkata ke satu komplek nih, keluarga semua aja. Satu lapangan bola. Satu lapangan. Terus apa yang jadi pertimbangan lu milih pasangan lu? Nggak ada yang harus dipertimbangin, semuanya serba dadakan. Nggak, misalnya lu jadi orang lain, misalnya nih lu sekarang jomblo nih, terus lu mau nikah,
lu milih cowok yang kayak gimana, apa yang lu lihat dari cowok itu, kayak gitu aja dah. Coba ini lu seandainya lu belum nikah ya, lu belum nikah, Iya ya. lu mau nikah sama cowok yang kayak gimana, apa yang lu lihat dari cowok itu? Nggak kasar, nggak pelit, udah itu the power of laki-laki. Kayaknya udah gue yang penting itu sih, nggak Kalau kasar. bapak gue dari nggak tahu ya, pokoknya gue alhamdulillahnya dari keluarga gue, bapak gue mulutnya doang yang membawel, keluarga gue mulutnya doang. Kalau sama keluarga nggak pernah dia main tangan, tapi kalau sama orang luar berani dia. Ya sebanding-bandingnya gue tuh kecil ya, nggak pernah gue ditampol. Makanya gue Pernah diceburin pernah. dulunya nakal. Dulu kan ada empang ya, empang gue diceburin cowok, diangkat dilempar diceburin, Ada tainya. ada tainya lagi, ada lelenya, tahu kan empang zaman dulu kayak gitu tuh, diceburin gue sering badungnya kan. Tapi nggak pernah dipukul. Emang kata dia jangan sampai main tangan, nggak bagus katanya. Kalau masalah pelit kan tadi bilang jangan pelit kan, kayaknya kalau orang banyak duit nggak bakal pelit dah. Iya sih. Enggak, gimana ya? Tapi ada juga ini ada nih kemarin tetangga dia ngomong, lakinya sehat kan, dia pokoknya pas lakinya sehat dia jarang dikasih duit gitu, ngurusin rumah, nyuci baju, bla bla bla, kayak like istri banget, nggak kerja di rumah ngurusin anak, pokoknya lakinya kerja ya biasa, tiap hari kasih duit doang. Terus pas lakinya sakit ya kan, lakinya nggak bisa ngapa-ngapain kan, pas dia buka ATM-nya taunya duitnya banyak, baru tuh istrinya kayak kesel, udah belanja apa aja sama dia. Nggak mau masak langsung dia, pokoknya gue beli aja udah, nggak mau masak lagi. Apaan kemarin gue udah kayak babu kata dia, ternyata dia nyimpen duit banyak. Itu kan makanya penting banget buat Ngobrol ya. Itu kayaknya kalau yang kayak gitu karena istrinya nggak bisa diajak cerita, atau jadi suaminya tuh takut mau ngomong gimana ya, Kayaknya takut dah. lu Takutnya kalau lakinya ngomong punya duit segini nih gue udah beli gitu, kayaknya takut kayak gitu juga. Soalnya bapak gue juga pernah nyimpen kayak gitu, gue pernah denger emak gue ngomong, bapak lu udah duitnya banyak gitu lah. Itu bapak gue nggak ini dong. Tapi emang laki-laki lebih bisa menyimpan duit. Mungkin gini kali ya, mungkin laki-laki dia nggak mau ngomong ke perempuan, mungkin karena dia ini duit gue mau simpan, gue planning mau punya ini, ternyata bener ya, dia kan dia ninggiin rumah. Iya. Aneh, ternyata bagus akhirnya. Terus kalau udah kepepet banget, bener-bener udah nggak ada duit, tetap aja sih baliknya ya ke laki-laki aja. Maksudnya kayak gue dikasih duit nih lebih banyak nih daripada yang lu simpen. Buat akhirnya kan gue balik lagi buat ngurusin rumah, beli ini, beli itu, beli itu. Tapi kira-kira udah kepepet banget, udah nggak ada duit, mau minta ke siapa lagi kalau bukan ke lu? Nggak mungkin lu minta ke orang tua. Itu sih. Soalnya ribet kalau pelit. Iya. Ribet kalau dari pacaran aja udah pelit, gimana mau nikah, cowok? Kalau gue apa ya, gue ngeliat cewek, kalau pertanyaannya ini jadi pertimbangan apa? Dulu gue pengen cewek yang seksi, mandiri, seksi pastilah nih, mandiri. Karena apa? Gue mikirnya dari dulu sebelum yang gue ngeliat podcast yang kayak Uus kan pernah ngomong, nikahi perempuan yang lu suka, sesuai fetis lu, jangan sampai nanti selingkuh. Fetis tuh kayak ekspektasi gitu. Iya, misalnya lu doyan tete gede, ya udah lu cari tete yang gede. Dan lu cari yang agama banget, terus tau-taunya lu nyari tete gede pas udah nikah. Kalau emang lu suka yang cewek seks liar gitu, yang ngerokok kayak gitu, ya udah cari dia, jangan nikahin yang ini. Rusak yang seharusnya nggak dirusak. Karena ada kita nyari yang lain. Gua dulu yang mandiri pertama, terus kayak gue mandiri parah sih. Tomboy karena apa? Karena gue tahu dia pasti nggak bakal terlalu nyusahin gue. Kayak misalnya kayak dulu kan dia awal kan kayak ngeluarin motor aja, gue lagi tidur minta bangunin, ya Allah. Itu gue ngapa pengen nikah sama orang yang tomboy, kayak waktu gue tidur udah. Berarti gue nggak sesuai fetis lo deh awal-awal. Tapi kan lu sering gue ocehin kan, apaan sih gitu doang, iya ribet kayak gitu.
nggak dimanja sama sekali cowok. Nah, soalnya kecuali gue lagi bangun kan, lagi main HP, terus lu misalkan ya udah gue lagi segar gitu. Kayak misalnya lu lagi duduk, terus gue duduk juga, lu lagi main HP doang, Bi kopi dong. Kecuali lu lagi tidur, gue bangunin, Bi kopi dong. Lah, Ada yang begitu. tapi tadi kan gue jadi sendiri, gue mikir kayak gitu. Makanya kalau kecuali laki lu istri lu lagi tidur, ya jangan lah, masa lu minta nyeduhin ke dia. Iya. Dan itu lu bangunin cuma buat minta seduhin kopi. Gila ya. Kalau emang beneran ada lah. Nggak apa-apa juga sih. Iya sih, kan bini-bininya dia. Tapi ya kasihan, cowok. Tapi gue nggak pernah kasihan sih kalau gue nyuruh. Pahala juga cowok, istrinya emang apa? Iya sih. Ayo lu. Tapi kasihan. Nah, juga lah kalau sama-sama mau mah. Iya mau lu mau gak mau. Mau gak mau gimana sih? Ya mau gak mau bininya. Kalau nggak ada ini biasa diomelin. Terus gue mikir yang jago juga di kamar ya, karena gue kan dari kecil udah anjing gimana ya, gue dari kecil ya udah sama cewek gitu dah. Iya makanya gue nggak bisa nggak pacaran karena kayak butuh seks aja gitu. Anjing. Iya Bi, demi Allah dah. Makanya kan kemarin gue sempet ngobrol tuh waktu gue di belakang kan sama Aldi, dia lu punya pacar? Gak punya bang gue. Emang apa? Gimana ya bang? Gue buat ngidupin diri gue sendiri aja bang, masih susah. Gimana gue pacaran? Anjir. Gue langsung, wah anjing keren lo berarti lu, gue gak bisa kayak lu. Langsung gue bilang gitu. Soalnya gue dari kecil udah kena kayak gitu. Jadi sekali gak dapet pacar, kayak anjing ada yang kurang aja. Kurang aja gitu, kayak kurang perhatian. Dulu paling waktu kecil anjir seru banget pacaran gue. Jogging pagi-pagi gue udah samper cok sama cewek. Anjir mah gue kaget. Malam minggu begadang. Ganteng kagak. Iya, goblok banget ya ceweknya ya. Tapi gak tau juga namanya bocah kecil ya. Iya. Lucu-lucu aja kocak banget waktu kecil. Terus seks nih, seks seberapa penting buat seks buat lu? Soalnya kalau gue ya, seks penting banget sih. Soalnya banyak orang yang selingkuh gara-gara seks, termasuk cewek juga ya. Menurut gue nggak tahu. Soalnya kan gue tuh dari dulu nggak pernah yang pacarannya kayak lu gitu. Jadi gue bener-bener yang pas nikah baru tahu. Iya, mulai gue baru nyari tahu gimana caranya masing kayak gitu-gitu. Terus kayak masih belum ngerasa belum jago. Bener-bener kayak mulai banget tuh pas nikah. Nggak tahu karena gue mikir. Jadi gue nggak tahu cowok yang pinter tuh kayak gimana, terus yang gak pinter di itu tuh kayak gimana, kayak gitu. Soalnya gue mikir kenapa gue milih yang jago seks itu doang, karena gue mikir banyak orang selingkuh karena kurang di rumahnya kurang. Jadi gue nyari ke tempat lain. Iya. Laki-lakinya aja gue bersyukur. Iya juga sih kadang-kadang ya, tapi nggak tahu juga Bi. Mungkin kan nah ceweknya mikir gitu ya, mungkin gue kerja di rumah capek kan, gue butuh istri di rumah kayak gitu. Istri juga kan di rumah capek. Tuh kayak gitu juga kan, coba kalau dia ngobrol. Nah hari ini kamu jangan ngapa-ngapain dulu ya, dia pulang kerja kita nyewe. Kamu dandan gitu kan, ini mah lah kan gue juga capek di rumah. Siapa yang mau beresin rumah? Bisa besok. Bisa habis ngewe yuk kita teamwork gitu, kerja bakti. Mana ada bos. Tidur mulu aja. Mana ada bos. Mana Pia tuh? Seberapa penting seks buat tuh adik setelah nikah? Penting sih. Karena gue dapetin laki yang hypersex. Waduh. jadi kalau dibilang gak penting ya tiba-tiba menjadi penting. Nggak tahu, gue masih kayak ngeraba-raba gitu gimana. Jadi gue nggak tahu sepenting apa itu seks, masih belum ngerti banget gimana ya. Kayak gue kayak masih sampai sekarang aja nih udah 2 tahun aja nih gue kayak masih nyari dia itu sukanya di mananya kayak gitu, terus nggak suka kalau diapain kayak gitu tuh gue masih nyari. Gue belum pinter sebenarnya. Soalnya tapi emang harus kayak gitu sih. Kalau udah tahu semua berarti kayak udah nggak seru aja. Iya. Padahal udah 2 tahun ya. Tapi seharusnya udah tahu semua nggak sih kalau udah 2 tahun gitu? Nggak juga dah. Gue juga banyak yang nggak tahu dari lu. Kadang gue tahu tapi besoknya gue lupa. Iya. Karena kan tiba-tiba ya kayak gitu.
Terus kemarin gua yang gua di belakang lu ngobrol tuh, si Aldi balik, si Bahar datang break ke belakang, nanya, tiba-tiba nanya, ngerokok, gue lagi diem kan main HP, tiba-tiba nanya, Ron, kenapa Har? Lu emang apa nikah Ron? Kan masih muda lah. Langsung gue balikin kan Sering yang gue dapet kayak ke pertanyaan tadi, gue langsung bilang, ini BG Har, gue dosa gue kayaknya udah banyak banget ya, gue mikir kayaknya udah mau kiamat juga nih. Tapi dalam pas gue ngomong gitu, dalam hati gue, alah Ron, lu gak pantas ngomong kayak gitu, temen lu gak bakal percaya. Ya gitu gue mikirnya, tapi ya gimana, emang itu yang gue ituin. gitu. Iya, karena gue nikah karena itu doang. Kalau boleh tanya kayak gitu, Karena butuh seks juga sih kayaknya dah. Butuh seks sama dosa gue kayak udah banyak banget. Dosa ngelawan orang tua, anjir. Bocah kayak gue mikirin dosa, orang pasti gak bakal percaya anjir. kalau gue ditanya kayak gitu pasti gue jawabnya apa? Satu, biar bisa keluar malam. Karena kan dulu waktu masih pacaran jam 9 harus udah Iya. di rumah kayak gitu kan. Terus kalau yang belum jam 9 belum di rumah diteleponin kayak gitu. Terus yang kalau mau jalan nih sama Roni yang harus nyamper biar bapak tuh percaya. Iya, sampai rumah. Dulu kan gue sempet jemput di gang mulu kan. Dulu sempet jemput di gang mulu gue. Baru pacaran ya. Iya, akhirnya masuk, kalau nggak masuk nggak boleh keluar. Anjir. Iya. Gas, cok. Karena bapak gue mikirnya, lu nih jemput anak orang, bukan yang ngambil sampah, buang sampah gitu. Anjir, bapak gue sampai bilang kayak gitu. Kalau emang mau apa, dia bilang apa gitu dah, ya izin dulu sama bapaknya, ini anak masih punya bapaknya gitu. Kalau udah nikah baru udah lepas. Iya. Terus jadi gue yang nggak tahu dunia luar, bukan nggak tahu dunia luar sih, gue kuper juga dulu. Gue dulu kuper banget parah, sampai yang gue tuh cuma punya temen 3 doang, Ade, Atun, Bolo, udah itu doang. Itu yang gue tuh main tuh cuman yang kalau ke rumah dia doang. Jadi mainnya tuh nggak pernah kemana-mana, ke rumahnya doang. Kayak gitu. Terus kalau yang diajak tuh kesini, udah kesini, gue nggak pernah ada pilihan, yuk coba kesini yuk, karena emang gue nggak tahu di mana-mana. Makanya gue pengen nikah sama dia tuh biar gue bisa keluar malam, gue pengen ngerasain keluar malam tuh kayak apa. Terus gue bisa ke sana, gue bisa kesini tanpa diomelin bapak gue. Jadi kayak ngerasa bebas. Terus karena waktu kita planning nikah tuh udah 4 tahun ya pacaran ya. Iya, pengen itu pas nikah pokoknya 5 aja. Iya. Pas banget tanggal 8, 5. Yang kita ke Tanjung Lesung tuh kita udah 4 tahun kan ya, ini keempat ya. Kayaknya dah. Pokoknya gue subuh-subuh gue samper lu beneran tuh aja. Tapi itu gue nggak lewat lu. Biasanya kan gue lewat tidur. Pokoknya gue kayak udah yakin banget tuh, kalau kayaknya gue bahagia nih kalau emang gue beneran sama dia gitu. Soalnya kayak udah banyak banget yang gue tahu dari dia. Udah, alhamdulillah. Terus gini. Ada juga pertanyaan nih. Kan banyak orang yang bikin statement kayak, lu udah berjuang, misalnya lu udah nikah nih lama, misalnya udah 4 tahun kan, terus udah nggak ada hasrat, udah nggak ada support satu sama lain, ngapain lu perjuangin lagi? Itu lu tipikal yang kayak gitu apa? Kan udah lama, sayang lah kalau gue putusin. Lu tipikal yang bertahan Lah, apa yang udahlah putusin aja? enggak, bertahan. Kenapa? Gimana tadi? Ya sayang udah berjuang. Iya, Maksudnya kan ada dua statement. udah nggak ada hasrat, udah nggak bisa gimana tadi? Iya, pokoknya udah nggak saling support gitu, maksudnya udah kayak udah toxic maksudnya gitu, udah rusak satu sama lain, udah nggak gimana ya, pokoknya udah nggak bener dah. Harus bertahan sih. Karena udah lama gitu. Enggak, karena di balik, berarti kan di situ posisinya gue udah kesel banget kan sama lu kan. Iya, Udah pokoknya enek lah iya. ya, kata udah nggak ada yang bisa dibanggain dari lu. Iya. Lu tuh udah jelek banget di Iya. mata gue. Tapi tetep lu mau bertahan nih pertahanin nih, pasti nanti lu nemu titik kalau lu tuh bikin gue takjub, berharga ya. iya, tiba-tiba kayak gitu, pasti tetap bakal ada tiba-tiba. Terus apalagi kalau serumah ya, mustahil nggak ada yang bisa kayak misalnya gimana sih, tiba-tiba misalnya lu pasti mikir banget sih, kalau gue nih males nih, gue males banget dah, makanya lu bosen kan sama gue kan, tiba-tiba gue ngelakuin hal kayak Kalau gini. Iya kan, misalnya kan kayak gitu kan. Iya sih. Terus tiba-tiba gue ngelakuin kayak
hal sekecil nyapu misal gitu, terus kan lu jadi mikir lagi, oh iya seharusnya gue nggak mikir kayak gitu, dulu gue bertahan sama dia, terus ujung-ujung minta maaf gitu. Gue di orang yang bertahan, bukan orang yang udah putusin aja, kan ada orang yang putusin aja kan, cuma gue berjuang juga ujung-ujungnya nggak bakal baik. Dia pasti kan ada orang yang mikir kayak gini nih. Kalau pacaran bisa kali kayak gitu ya, iya. Tapi kalau nikah mah jangan. Kalau gue mikirnya sayang aja, udah berjuang dulu, terus pokoknya sia-sia aja gitu. Terus kalau gue putusin, gue berarti takut ya, gue akuin berarti gue orang takut. Gue putusin, terus guanya malah lebih nggak bener, bukannya lebih baik, ngerti gak sih maksud gue? Maksudnya kan kadang orang mikir udah putusin aja, ntar juga lu pasti dapet yang lebih baik. Belum tentu tuh. Iya kan? Udah dapet yang gimana dulu. Kayak gitu, tiba-tiba gue yang dapet yang lebih baik. Makanya gue mikir udahlah bertahan aja, pasti ada mujizat. udah juga ya. Berarti ada jalannya dah. Kan ada tuh, gue pernah baca di Instagram kalau tipsnya itu dalam 1 bulan lu 1 hari tuh pelukan sampai 20. Lu mau ngapain pun lu peluk udah kali gitu peluk 1 hari tuh harus 20. Lu nggak risih anjir kadang-kadang? Iya. Kadang-kadang Gue juga risih sih, soalnya kalau dipeluk tangannya kemana-mana. Hidung gue tiba-tiba dicolok, kuping gue tiba-tiba dicolok. Tuh dengerin ya, bukan kemana-mana-mananya. Bukan. Iya. Bukan. Tiba-tiba ada gini nih. Ini tangan nih, sep, aduh. Jadi cubit. Kan gue BDSM banget orangnya. Parah. Cocok deh lu jadi bintang B. Gitu. Seru aja, gue demen banget, seru. Dia orangnya ini juga. Makanya gue mikir anjing gue beruntung banget dapat dia. Maksudnya iya bisa dianiaya. Gue mikirnya gitu, anjing nggak semua cewek bisa gue ajak kayak gini nih. Maksudnya gue ajak bercanda kayak gitu kan. Iya parah. Itu kan masuknya bercanda gue maksudnya. Kan gue sampai nangis. Gue kalau nggak kuat diusel-usel, tapi kalau ngusel-ngusel gitu, terus tiba-tiba ada aja yang dicubit. Itu makanya badan gue pada biru tuh gitu. Terus kalau gue udah nggak kuat bercanda, udah capek, udah gue pura-pura nangis. Tapi karena kita habis ketawa cekikikan kan, lu pasti ngalamin dah. Kalau ketawa cekikikan tuh kan air mata pasti kayak rada keluar ya. Yeah. Nah itu tuh gue jadiin bahan buat pura-pura nangis. Waduh, gue jadi tahu nih. Berarti besok nggak terus ya. Dia tuh kalau udah nangis baru iya bi maaf mana yang sakit gitu, baru gue bisa tidur. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur terus-terusan. Tiba-tiba jempol kaki gue ada di hidungnya dia lah, dipetek-petek gitu. Gila. Kayaknya gue mikir kalau gue sama orang lain, wah nggak tahu juga nih gue bisa. Jatuhnya dianiaya. Iya, takutnya orang mikirnya kayak gitu. Iyalah, Takutnya ya. Mungkin lu nanggepin itu bercanda karena kita udah lama juga kali bi. Enggak, karena gue yang mulain. Iya. Kan kadang-kadang gue mulu coy ya rese. Gimana ya? Kadang gue iseng aja, diem main HP. Nyesel bego ujung-ujungnya. Maksudnya? Terus kan gue kan gue iseng sama lu nih dikit doang. Tahu ujung-ujungnya banyakan lu ngisengin gue aja. Jadi gue nyesel. Anjing tau gitu. Tadi gue nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah mulai gitu. Terus ngapain? Gitu mau bercanda malah dianiaya. Malah siksa. Nangis lagi gitu. Terus ada lagi si Bar abis itu nanya lagi, si Bar, kenapa lu berani mutusin nikah? Tadi kan ada nanya kenapa lu nikah. Sama aja ya? Tapi gue sempet tanya enggak, tadi kan itu ya kenapa lu berani nikah. Terus dia nanya ini, apa bedanya pas pacaran sama nikah? Katanya kan pas pacaran ini, tapi pas udah nikah tiba-tiba kok ceweknya kayak gitu, nggak beda pas pacaran. Terus si Bar nanya gitu, gue jawab gue kayaknya nggak ada bedanya dah Har. Kalau gue ya, gue nggak tahu pasangan lain. Gue bilang gitu ke Bar, kalau gue nggak ada bedanya Har, soalnya ngapa dah, gue udah lama sama dia dari sekolah juga. Maksudnya ya udah, gue juga orangnya yang santai. Misalnya kayak dia lagi malas, ya udah, kan gue sering bilang kan ke lu, gue ya udah kamu bisa ngapain apa. Cuman kalau ada tamu beda cerita ya. Begitu gue, kalau ada tamu beda cerita. Udah pokoknya ada tamu mah semalas apapun udah beres-beres dulu dah. Nggak enak aja dilihatnya kalau berantakan. Kalau tamunya teman sih yang udah ngerti kita apa-apa. Kayak Meli. Iya gitu, Meli Dita yang udah ngerti, bodo amat dah. Malah kadang udah Dita gue mandi udah amat apa. Ntar dia bantuin beresin rumah. Tamu dikerjain aja. Tamu bersihin tai kucing dulu. Iya.
Marah-marah dulu udah kayak mama. Buset, lu berantakan amat udah kayak mertua dateng ya. Iya. Udah Pit, lu nyapu Pit. Ntar gue yang beresin tai. Gue beresin tai deh, gue nyapu. Ntar dia nyapu, dia ngepel. Kalau lu ada bedanya nggak gua? Adalah. Apaan? Nggak tahu gue kalau yang kayak bebenah kayak gitu kaget juga. Gue kira tuh lu bakalan yang Iya, gue juga dulu waktu gue pas gue bebenah di sini ya, maksudnya pas udah nikah terus gue sering bebenah kan ya. Gue bebenah mikirnya apa dah? Satu, anjing gue di kerjaan aja sampai semangat banget bersih apa gue cuciin, dikit-dikit gue sapuin, dikit-dikit gue pel. Itu kerjaan cok, yang bukan barang gue, yang nggak jelas. Maksudnya suatu saat gue bisa diputus kontrak kan, mungkin kayak gitu. Sedangkan di rumah gue masa malas-malasan, sekali-kali boleh lah gue mikirnya kayak gitu, makanya gue kadang-kadang gue bebenah. Kemarin gue training nyuci baju, anjay, training nyuci baju. iya gue kaget. Gue kira tuh lu bakalan yang kalau gue nggak ngapa-ngapain, kalau yang rumah berantakan lu bakal marah-marah. Kadang gue kayak gitu juga. Okay. Kalau terlalu meledak banget ya, buset dah, meledak out nih. Kadang gue marah, tapi kadang gue beresin sendiri, kadang kayak gitu, tapi sambil kesel. iya bener-bener kayak gitu. Iya kan, Kalau udah capek iya. kayak buset dah, berantakan apa sih, dia meledak amat sih. Tapi pernah kayak gitu ya? Enggak, Tapi sering kan? setiap hari, everywhere, every time. Enggak sih. Zaman malam gue dah lu. Sesimpel itu, cuman gue kadang suka bingung nih anak kalau pacaran dulu tuh dia tuh misalnya janjian nih kita nih mau jalan gitu ya. Jam 9 ya, misal kayak gitu kan. Iya jam 9, dan itu dia tuh selalu pas nyampe, kalau nggak jam 9 baru OTW lah, kalau nggak jam 9 udah nyampe di rumah gue lah. Tapi pas udah nikah kok nih anak tidur mulu, tidur lagi, tidur terus, kok nggak tidur bangun cuma buat nongkrong nonton temennya, buat tidur lagi bangun buat kerja, buat tidur lagi bangun buat futsal, pokoknya futsal terus tuh. Kata kok bisa ya nih anak tidur terus tapi on time gitu kalau dia ajak kemana-mana. Ternyata pas gue nikah gue baru tahu dia on time bukan cuma buat gue. Terus kalau dia ajak temen-temennya lu ternyata so on time itu gitu. Tergantung juga, gue tergantung mikir bocahnya ya gitu. Kadang kalau gue on time percuma dah, dia juga males. Udahlah, gue berusaha buat tahan, ntar aja berangkat, ntar aja kayak gitu gue. Padahal gue berangkat nih tapi ntar aja kayak gitu. Beda, ntar aja berangkatnya kayak gitu. Bisa segitu sih. Kan gue bilang gue tuh selalu kayak punya diri gue dua. Yang satu mau kesini, yang satu kayak tukang nahan, kayak gitu. Tapi kadang yang tukang nahan bener, kadang yang tukang gas aja yang menang mulu. Ada dua berarti ya diri gue, yang tukang gas sama tukang nahan. Terus gender tuh. Kalau lu nggak ada, ngomong diri lu sendiri gitu pasti ada dah, kayak semua orang ada. Ada. Cuman nggak sampai yang segitunya banget. Atau mungkin kadang gue suka nggak ngikutin sih gitu. Kalau gue kadang gas terus yang nahan bilang udah gas, wah udah makin demen gue. Kadang nggak butuh support teman gue juga. Kalau dia udah bilang, satu dia bilang udah gas aja, wah udah. Lu yakin kalau lu tuh kuat? Iya. Udah kuat buat ngegas gitu. Yang mikirin lagi udah. Kadang kalau yang satu bilang gas, diri gue satu nahan, gue butuh support teman gue nih, gue ngajak nih. Kalau dia nahan juga, ya udah berarti yang gas kalah nih 2-1. Gitu gue, lu kalah bos. Tahan. Ih rambut tuh kocak nih, belah buaya. Iya. Kocak. Kali ini udah habis sih pertanyaannya. Ini sebenarnya ada bahas corona, tapi tadi dia nggak mau bahas corona sebenarnya. Enggak, takut gua. Kayak gimana sih, ngobrol-ngobrol aja sih. Sensitif. Ih nggak mau. Takut sih. Takut. Kok corona. Takut salah ngomong. Ya, pandangan gua aja ya. Kalau menurut gua, udahlah sekarang mah santai aja. Maksudnya ya udah pakai masker, protokol gitu jalan. Tapi ya udah, orang kayak balik kayak normal lagi, cuma tetap protokol. Nggak usah pakai ada PPKM gitu menurut gua ya, menurut gua. Tapi bener-bener bisa buat ngurangin banget kan. Kurang karena apa dah?
karena orangnya tes makin dikit jadi makin gak kedetek. Kayak gue misalnya tadi kan gue vaksin kedua ya, ditanya pernah corona nggak, diem gue, pernah nggak ya, kayaknya nggak pernah dah, soalnya gue tes baru sekali. Gue tes baru sekali yang karena sakit berak-berak terus gue mau kerja nggak boleh, gue disuruh tes dulu lah, karena saya sakit berak-berak doang gue disuruh tes corona, tes akhirnya negatif. Ya udah, abis itu gue nggak pernah tes lagi, jadi gue nggak tahu gue corona apa enggak. Yang ada gejala kan BE. Iya sih, emang nggak ada gejala. Ya enggak lah berarti. Tapi jangan. Iya sih, tapi jangan. Kasian yang kalau yang kena sampai yang gitu jangan kok. Sampai yang masuk IGD. Iya. Apalagi kalau kayak kemarin temen kita kan kemarin udah lagi hamil. Oh iya. Gitu. Nyesek banget. Maksudnya lu hamil nggak pernah kayak gituan aja tuh udah. Tapi dia mah kuat, gue mah percaya karena dia kuat sih. Dia mah sebenarnya mah nggak bakal kenapa-napa dah. Anjing sebut nama. Gak apa-apa cowok, dia juga tahu pasti dia. Yang nonton kan dia doang. Gue mikir Meli mah gak bakal kenapa-napa. Udah diceritain kalau lagi hamil PA. Oh, nah kalau gue jadi istrinya ya, jadi suaminya gitu, jadi madun, gue bakal mikir gitu, udah tenang aja. Karena lu nggak di posisi gitu. Iya, gue ngadun ya. Belum aja. Oh, maksudnya gue tenangin lu tapi tetap gue obatin. Nggak cuma tenang tapi gue lepas, nggak kayak gitu. Dia juga kan dia obatin kan. Madun emang sayang banget sih sama Meli, gue akuin dia sayang banget. Gila anjir gini. Enggak, maksudnya udah sayang ditambah lagi bunting kan. Sayangnya berlapis-lapis. Nih, ada kan kalau udah punya anak lebih jadi ibu yang baik, istri yang baik. Istri yang baik. Istri yang baik. Ya. Enggak lah. Karena kita ngurusin anak nih, buat kita terlalu fokus banget ke anak, walaupun gue pengen banget gitu ya, kalau misalnya nanti dikasih gue tetap fokus ngurusin anak. Tapi nanti kan kalau anak kita udah gede, tetap kita baliknya ke suami lagi. Kalau misalnya kita terlalu fokus ke anak, takut suami selingkuh gitu ya. Anak kan anugerah, suami kan pilihan kita. gimana sih pokoknya ya udah, nanti anak udah gede tuh kita tetap ditinggalin sama anak mau punya apa, anak kan bakalan punya istri, bakalan punya suami, kita tetap baliknya berdua lagi. Jadi kalau lu nggak rawat suami lu, belum tentu nanti lu anak bisa lu? enggak, belum tentu nanti nyampe di fase itu. Tiga nggak ngerti ya gimana ya, kan terlalu fokus ngurus anak nih. Iya. Otomatis kan suami kan dipinggirin dong. Iya, terbengkalai lah. Yang biasanya dia makan diambilin, ini nggak diambilin. Yang biasanya dia baju dicariin, ini dia nyari baju sendiri. Ibarat kata udah kayak kurang perhatian kan. Nah tapi kan lambat lo nanti kan anak kan udah makin gede nih, udah bisa sendiri, dia udah punya teman-teman sendiri. Ya nggak sih, kalau lu masih tetap ngurusin anak, ya suami lu tetap bakalan capek sendiri. Gimana sih, gue kayak agak nggak ada apa-apanya nih pas semenjak ada anak ya. Iya, Jadi kayak gitu. tersayang gitu. Padahal kalau dilihat nantinya anak udah gede, anak nikah diambil sama orang, kita misal taruhlah kita punya anak cuma satu, diambil sama orang, udah kita nggak bisa siapa lagi kalau bukan istri, kalau bukan suami. Kalau misalnya kita gak mikir seharusnya kemarin, nanti bakalan nyesel. Ya. Atau gue dari kemarin gue perhatiin juga suami gue ya kayak gitu. Kalau kan mikirnya gini loh, kalau istri yang baik berarti istri itu mencakup semuanya cowok. Gitu. Menurut gue ya, kalau ibu berarti dia dari anak doang, kan dia bukan ibu dari suaminya. Kalau istri berarti dia mencakup semuanya tuh. Kayak misalnya kalau laki-laki, kalau laki-laki berarti milihnya bapak yang baik atau suami yang baik. Berarti dia salah, jadi pemimpin yang baik. Pemimpin. Iya gak sih? Kalau pertanyaan buat laki-laki apaan? Kayak itu kali. Bapak yang baik atau Suami yang baik. Nggak tahu
tahu, gue kagak pernah mikir buat nanya kayak gitu. Udah lalu yang terbaik lah pokoknya. Terus nih kan 2021 dikit lagi habis, ngapain Pengen punya bisnis makanan. Sesimpel itu ya. Gue tuh pengen banget sebenarnya ya, kita pengen buat punya bisnis ya. pengen banget ya Allah. Sekarang apa gue mikirnya kalau punya usaha ya gue nggak terlalu terpatok sama orang, kayak misalnya gue mau buka enggak. Terus mumpung lagi kerja juga ya, mumpung masih kerja juga, taruhlah misalnya Roni kerja masih 2 tahun lagi, nah terus sekarang kayak masih bisa gitu buat jatuh bangun usaha tuh masih bisa ditutupin dari kerja. Iya pengen tuh gitu. Terus jadi pas nanti mudah-mudahan pas sebelum Roni resign tuh usaha tuh udah jalan banget, udah nggak jatuh bangun lagi kayak gitu. Tapi ya pasti ada, cuman nggak segede banget baru-baru kan gitu. Tapi ya bingung mau usaha gimana. Ya dulu gue pengen bisnis, ngapa itu doang, biar nggak terlalu kayak, soalnya kalau kerja aku mikirnya gitu bebas aja. Iya sih. Tapi kalau usaha malah justru lebih 24 jam jam kerjanya emang. Gue baru mikir kan, kayak tukang bakso kan tetangga gue, siangnya dagang, istrinya kan jualan jamu, terus malamnya istrinya bikin jamu, terus bikin jamu bantuin bikin bakso gitu. Kayak 24 iya, jam. emang gitu sih. Kalau mau kaya ya harus siap kerja. Orang lain kerjanya 8 jam ya kita harus 12 jam, kayak harus lebih dari dia. Sekarang aja gue masih Gue abis vaksin nih belum minum obat. tapi nggak ngapa-ngapa kan. Belum. Kemarin kan kenanya malam kan. Belum keluar whiskas belum. Yang vaksin pertama gue kenanya malam tuh anjir, muntah-muntah gue sampai parah. Kaget gue sampai nangis tuh gue. Vaksin Astra, lu apa? Sinovac? Sinovac. AstraZeneca. Gue Astra tadi. Lupa gue Sinovac. Gue ditanya, ini vaksin keberapa? Kedua. Yang pertama gimana? Aman. Yang pertama ini doang bu, malamnya parah sih malamnya, terus siangnya udah aman. Dokternya kaget lah, udah aman? Iya udah aman bu, siangnya udah kerja malam. Kaget. Tiba-tiba banget aja kayak kena serangan jantung. Parah tuh lagi jalan, tiba-tiba badan gue menggigil lah. Habis minum es tapi itu. Iya habis minum es, habis itu pegang es dingin kali ya, langsung ngepek kali semuanya. Kan nggak pakai jaket juga tuh, kaos doang kan. Iya. Pas sampai menggigil sampai rumah, wah udah mati gue. Gila, sampai aduh ngerasa bersalah gue. Tuh gitu nggak usah gue ajak tadi ya. Iya, soalnya gue nggak tahu efeknya kayak gimana. Kayaknya pas lo vaksin itu tuh orang-orang baru pada vaksin semua tuh, baru mulai vaksin yang guru-guru, terus orang-orang yang kerja di perusahaan gede-gede gitu baru pada vaksin. Jadi gue belum pernah denger ceritanya efek-efek. Iya, efek-efeknya tuh bakalan kayak gimana. Jadi nggak se-prepare itu, anjir kaget banget. Langsung gue panasin susu beruang, malah nggak dipinum, sampai nangis gue. Bukan nggak minum, gue nggak kuat bi. Kalau gue kaliangan nih panas dingin, siat dah. Parah banget itu. Temen gue juga kan, gue bertiga vaksin. Temen gue si Fajar hampir tinggi juga suhunya, tapi gue nggak tahu ya dia sampai muntah-muntah apa enggak. Fitria juga begitu juga, meriang Fitria. Itu parah banget ya. Tapi kan yang ini nggak ngapa-ngapa. Belum kali, nggak tahu juga gue. Makanya gue disuruh minum paracetamol kan. Terus itu kan paracetamol dipinum. Terus gue tanya, ini dapat nggak bu paracetamol tadi? Nggak dapat kata dia. Lah kok nggak dapat bu? Iya saya juga bingung lah. Ibu juga bingung. Karena cuma meriksa doang. Kalau disediain ya dia kasih pasti. Tapi tadi ada yang meriksa tuh, kayak ada kunjungan gitu. Terus habis disuntik udah kelar kan, udah mau break tuh dia. Sidak. Iya, dites nih, ini bener nggak nih ininya susunannya gitu. Aman semua ternyata. Oh berarti bener nih. Gojek gondrong, tatoan takut disuntik. Dicengin sama polisnya, gondrong doang. Takut disuntik. Kasian banget, kasian. Loh, gondrong doang. Bapaknya bersuntik gitu. Gojek. Lah saya udah kata ya. Ya berantem kata gue, biar gue diemin aja deh, biar aja dia berantem. Lucu banget kalau ngeliat orang kayak gitu. Kocak ya? Anjir. Mau disuntik, tar dulu bu. Takut. Maaf mas, takut jarum saya. Waduh. Tapi gue juga kaget lah. Buset, tambah serem, tatoan hitam, Gojek. Takut jarum. Berarti bagaimana kalau tatoan ya? Tato kan pakai jarum kan? Iya.
gue cepet disuntik akhirnya. Mungkin dia udah lama nggak tahu. Tahu diangkat nih. Udah belum? Ditanya sama dokter ya. Bentar bu, tarik nafas. Aman dah. Udah pak. Aja sombong. Kata Iwat kata gue. Tadi aja lu takut, udah sombong. Gue mau nanya. Kalau misalnya nanti udah tua nih, nggak tahu juga, misalnya udah masih muda, kita coba baik. Kalau misalnya Allah manggil kita, lu dulu atau gue dulu? Atau kalau misalnya gue yang dipanggil, lu siap nggak? Siap lah, pasti harus. Posisi pasti nangis gua. Posisi misalnya udah punya anak. Ya mau nggak mau cok. Udah. Iya, nggak apa-apa. Bisa gua sih gitu dah. Tapi gua nikah lagi. Lah anak gua masa gua ngurus sendiri, nggak bisa lah. Gua juga butuh seks juga kan, gua bilang. Nggak bisa gua. Sekalipun gue meninggal, gue juga pasti udah diri gue pasti udah bilang, pasti gue sebelum meninggal juga lu nikah aja bilang lagi, jangan karena gue lu nggak mau nikah. Terus kalau bisa jangan bandingin gue sama suami yang baru. Tapi susah lah ya, maksudnya bandingin si Roni dulu lebih baik, jangan kayak gitu. Maksudnya kalau lu kayak gitu kan pasti lu bakal rumah tangga lu sama yang dia hancur. Iya, pasti lu mikir suami yang baru ini jelek terus. Pasti lu bandingin, harusnya si Roni tidur mulu dia enggak nih, lu harus bandingin yang gitu ya baik-baik. Kalau gue sih bakal nggak apa-apa, tapi pasti nangis, tapi proses pasti gue bakal nikah lagi. Gue masih bakal kayak gitu pasti mikirnya. Nggak mungkin gue nggak nikah lagi. Tapi nggak tahu juga ya nanti ya, tahu juga sih. Soalnya gue susah kenal sama cewek, susah juga. Pasti gue kenal sama cewek pasti yang lingkup gue deket. Yang misalnya sama lu kan teman sekolah kan, sama teman kerja, pasti sama temen ini temen gitu nggak bisa gue tiba-tiba ketemu orang jauh terus nggak bisa kayak gue. Kalau gue mendingan lu yang meninggal duluan. Nah, gue juga mikirnya kayak gitu dah. Mendingan lu yang Gue takut nggak kuat cok. Kalau gue takut lu nggak ada yang ngurusin kalau gue meninggal. Gue nggak siap aja gitu kalau lu diurusin sama orang lain. Iya. Kecuali emak ya gitu. Iya. Anjing. Iya. Kalau gue sih kayaknya nangis pasti bakal nangis banget, pasti yakin. Apalagi misalnya gue lagi kerja terus dikabarin kan, pulang Ron. Ngapa pulang Ron? Lah ngapa pulang sih? Tiba-tiba istri lu meninggal. Buset. Nangis pasti gue jalanan. Misalnya gue jalan rambut macet, pasti orang minggir apa lu? Buset, pasti gue kayak gitu. Kayak bener emang istri gue meninggal, masa sih? Iya. Pasti Itu gitu. kan gue pernah mimpi kayak gitu ya. Anjir, berasa nyata banget tuh. Emang cengeng banget tuh kan. Tapi emang harus nikah lagi sih. Kalau nggak nikah lagi kasihan juga, pasti takutnya yang meninggal mikirnya lu terlalu sayang sama gua, terus takutnya guanya kesiksa anjir. Kalau gua sih mikirnya, kalau gua juga pengennya gitu loh, gua meninggal duluan karena apa? Gua takut nggak kuat, satu itu doang. Anjing, gua kalau lu meninggal gimana ya? Kayak misalnya tiba-tiba emak gua meninggal, waduh anjir, nggak tahu dah gua. Gitu. Gua nanya siapa lagi, apa gua pasti kan kayak mak. Walaupun Bandung tapi gue mak mulu. Kayak mak ini ada nggak mak ini mana mak ini mak. The best banget sama dia. Sendal gue nggak ada aja, tahu dicuciin. Pasti kan nanya ke dia kan. Iya, gue juga. Mak sendal mana mak begini harus cuci lah. Kan kagak. Kan kalau nggak ada mak gue, uset gimana, berantakan masih sendal gue kotor. Satu kayak motor tiba-tiba dicuci. Gue juga gitu. Pas nikah sama Roni malah gue jadi kayak anaknya emak. Diurusin banget cowok, gila. Yang emak tuh sama sekali yang nggak pernah, nggak tahu sih kalau di belakang ya, dia tuh kayak nggak pernah yang gila mantu gue males banget. Tapi dulu pernah sih dia, kayak waktu yang masalah awal-awal kita nikah, dia kaget lah anak gue masa nikah diginiin. Oh iya. Iya kan, kaget lah dia. Lah bener lu kan, dia pernah ngomong kalau emang ini mah udah Ron, udahan aja. Berkasihan sama lu nya, tar lu mah sama si kuat udah gitu aja.
Nah, awal situ pasti ada gedeknya dia sama lu lah. Kayak ngerasa dibohongin lah. Gue juga pertama-tama kan Iya bener. ngerasa dibohongin kan, tapi kan gue mikir anjir gue udah berjuang cok, Tanggung. masa masalah segini doang. Gue mikirnya gitu loh. Padahal gue nggak tahu ya kuat apa enggak ya. Gue mikir, gue selalu mikir gini, karena orang-orang sering bilang kan, Allah nggak bakal, anjir gue ngomongin Allah nggak bakal ngasih cobaan kalau hambanya nggak kuat. Iya. Pasti dia ngasih, nih lu pasti kuat, coba lo lewatin, kuat kan pasti kayak gitu, ngerti nggak? Makanya gue Tiba-tiba pas udah lewat, gila ya udah lewat ya. makanya gue mikir gue pasti kuat nih. Makanya gue bilang udah mak tahan dulu, mak tahan. Makanya gue tipikal orang yang nahan kayak gitu, karena gue yakin Coba dulu. enggak, Allah ngasih pasti dia percaya karena kita kuat. Tuh. Biar kita juga jadi pelajaran juga sih. Kemarin gua kemarin kan disuruh nonton tuh, baru kali itu gua disuruh nonton film. Gua nonton tuh sama Semadin kan, disuruh nonton, coba dah nonton film orang dah, gua tonton kan tuh. Di situ gua benar-benar belajar banget, udah nggak usah percaya sama orang lain. Itu dong intinya, nggak usah percaya sama orang lain. Terus ada lagi, kalau lu bener-bener berusaha lu pasti dapet. Bakat, pinter bakal kalah, walaupun lu bodoh, tapi kalau lu berusaha pasti lu bakal jadi. Tapi jangan terlalu percaya banget sama orang. Terus tadi gue baca juga, apa sih, kalau biasa aja, sewajarnya aja, semua bakal mengecewakan pada waktunya. Anjir, Iya. ngerti gak sih lu? Kayak wah anjir, berarti bener juga ya. Gue mikir tadi tuh gue baru baca tuh di Instagram, sewajarnya aja, semua bakal mengecewakan pada waktunya. Anjir, ya juga ya. Karena terlalu banyak ekspektasi ya, jadi ntar pas tiba-tiba dikecewain, kaget. Gue mikir kayak teman-teman gue dulu aja, dulu sering-sering main ke rumah gue waktu SMP ya. Sekarang mana cok? Mungkin dia punya teman baru ya. Gue Edo aja nih, gue kayak ngerasa anjing, Edo gak pernah main ke rumah gue. Kemarin lebaran gak ke rumah gue, dulu dia ke rumah gue mulu. Edo Karena gak selamanya dia mau datang terus cowok, dia juga pasti nungguin lu datang. Masa gue mulu yang datang ke rumah lu aja gak pernah datang ke rumah gue, udah gitu lah. Makanya kudu sesekali gue gak mau datang karena apa? Karena gue takut ngerepotin dia cok. Kalau dia datang ke rumah gue, gue udah siap gue direpotin, ayo lu datang ke rumah gue, gue repot, gak apa-apa lu ngerepotin gue. Kalau dia mikir kayak gitu, kalau dia mikir sama kayak lu tadi, Dia siap direpotin. enggak. Kalau dia mikir sama kayak lu, kalau gue datang ke rumah Roni, dari dulu kan gue datang mulu ke rumah Roni, Ya ngerepotin. iya. Terakhir gue ketemu sama dia pas jalan balik tuh, jalan balik kerja, tiba-tiba dia geber-geber. Anjing, siapa nih bocah geber-geber? Kan nengok, loh si Edo anjing. Ke rumah gue kapan? Gue bilang ke rumah gue, dia nggak datang. Terakhir kesini dia sama ceweknya, lebaran apa tahun baru gitu. Udah nikah belum ya? Belum, masih pacaran. Nggak tahu cewek ini apa dulu ya. Gue udah 2 tahun kali. Dia Iya. udah nggak ke rumah gue. Nikah jadi 2 tahun. Nah, berarti nikah ketemu tuh. Iya benar. Nikah kan dia kondangan. Kondangan. Oh iya, berarti kemarin terakhir ketemu itu benar. Setelah nikah, pas jalan kerja balik tiba-tiba ada geber-geber. Ngobrol-ngobrol di jalan. Pas GLC lampu merah misah. Dia pulang dia. Iya, kan? soalnya kan dia kanan, gue kiri kan. Kiri mulu gue, sesat emang gue. Udah, Udah ya? terserah. Ada yang mau ditanya lagi? Udah nangis. Enggak nanya. Emang gitu yuk. Gak tau, gue kayak ngerasa lebih cengeng aja anjir pas udah nikah. Dulu tuh gue yang kayak bisa gitu nahan beban keluarga, karena gue mikir kalau gue nangis percuma cowok, orang tua gue nggak bakalan Peduli. ya taruhlah misalnya kayak gue salah nih, gue tahu nih kalau gue salah nih, kalau gue cerita sama orang tua gue, pak udah kayak gini, belum tentu dia nasehatin, dia malah jadi balik marah. Jadi gue kayak udah Fit jangan cerita kayak gitu. Akhirnya mendem, nggak pernah gue nangis, bukan nggak pernah sih, maksudnya sejarah itu nangis. Nah pas udah nikah, apa yang gue rasain kayak gak enak, terus apa yang gue lagi kayak sedih banget tuh, gue selalu bilang ke dia, karena dia orangnya udah nggak apa-apa kayak gitu. Udah kira nangis, udah gitu kalau nangis nggak disuruh berhenti, nggak apa-apa nangis nggak apa-apa, udah nangisnya udah kayak gitu. Jadi Ayo malah kita ngewe, udah nangis. jadi malah jadi kayak kebiasaan nangis gak sih? Kok malah jadi kebiasaan ya? Iya malah jadi kebiasaan. Dulu gue kerja nggak pernah kan nangis, sekarang Nanya gue kerja nangis mulu anjir.
bukan nangis mulu karena di tempat kerjanya gak enak, bukan. Cuman gue kalau ada kayak masalah sama Roni, kesel sama Roni, terus kayak misalnya tiba-tiba ditelepon Roni gimana ada gitu dah, gue sedih nih, bisa keluar air mata lagi kerja kayak gitu. Terus kayak anak kucing gue mati kan waktu itu sampai yang ke bawah ke tempat kerja. Biasa dulu tuh gue paling strong banget orangnya, karena mungkin itu kali ya, nggak ada tempat buat nangis ya. Iya. Jadi dikuat-kuatin. Nah, ini kopi gue udah habis. Tadi gue kopi 2 cok, udah ini habis. Siap-siap ditempur. Ini jam berapa sih? Udah jam 12:03 cok. Iya, besok masuk jam 8 kan. 8 bener. Openingnya Panang lagi kali. Nggak boleh telat cok. Telat SP ya. Waduh. Udah ya, bye.